Oke, kita berjumpa lagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu anak GKPS Menteng. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke Kak, hari ini seperti biasa, coba udah lama kita nggak sapa kelas kecil ya Kak ya? Iya, kita sapa dulu kelas kecil duluan ya. Iya, tentu anak sekolah minggu kelas kecil sudah siap mendengarkannya. Coba kakak sapa dulu. Halo adik-adik sekolah minggu kelas kecil, apa kabar? Halo adik-adik kelas sedang, kabar sukacita kan? Halo abang-abang dan kakak-kakak kelas besar dan anak remaja Kak ya? Iya, mungkin ada ya. Semuanya dalam keadaan sehat ya Kak ya. Seperti kita juga. Iya, kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, anak-anak kami semua, hari ini kita mulai ibadah kita dengan tema hadiah untuk ibu. Wes, mantap sekali temanya ya. Ada nggak anak-anak kita yang suka kasih hadiah sama ibunya ya? Pastilah Kak. Oke, kita memuji Tuhan. Kita sambut ibadah kita dengan lagu Pujian T-A-A-T Taat. Ulang lagi Kak. T-A-A-T Taat. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kasih karunia yang berkelimpahan, kami datang menyembah dan bersyukur kehadapan-Mu, sebab hanya berkat-Mu lah yang membuat hidup kami berbuah. Engkau yang memelihara seluruh ciptaan, serta memberikan segala kebutuhan setiap hari. Sekarang kami bersekutu dalam ibadah ini dengan segenap hati memuji Engkau. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam ibadah ini, sehingga kami mampu melihat segala kebaikan Tuhan, agar melalui hidup kami
namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak sayang gak sama ibu? Sayang lah. Anak-anak sekolah minggu kita kira-kira sayang gak sama ibunya ya? Pasti sayang, karena anak sekolah minggu kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu adik-adik sekolah minggu, sekarang kita waktunya untuk ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 20. Bunyinya Kak, siapa menutupi ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ternyata Kak, anak-anak yang baik itu tidak boleh mengutuki orang tuanya ya Kak ya, supaya nanti pelitanya tidak padam. Kalau gelap kan tentu nanti jalannya tersesat. Ya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang baik tidak boleh mengutuki ayah dan ibunya, malah harus memberikan hadiah. Oke? Jadi kita bernyanyi ya Kak ya, menunjukkan sayang kita kepada ibu kita. Kita bernyanyi yang berjudul Di Doa Ibuku. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sampai pada titah ke-10. Sama-sama kita ucapkan ya. Titah pasapulukon. Lang malo ururanmu rumah nihasomanmu. Lang malo ururanmu urang rumah nihasomanmu. Barang narokon ho dalahi. Barang narokon ho naboru. Barang lombuni, barang kudani, barang aha pe artani hasoman. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak artinya? Nah, artinya itu adalah kita sebagai manusia tidak boleh menginginkan apapun milik orang lain. Jadi dihafal ya adik-adik dan diingat artinya. Jadi kalau ditanya orang tua atau teman sudah bisa memberitahu arti titah ke-10. Kita sudah mengucapkan titah, sudah mengucapkan ayat hafalan. Sekarang kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan sehat.
orang tua. Sebelumnya kita melalui lagu ini kita tunjukkan ya yang berjudul Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Shalom adik-adik sekolah minggu, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, kakak-kakak sekolah minggunya pun di sini semua dalam keadaan sehat. Kita sungguh bersuka cita karena hari ini kita bisa melaksanakan kebaktian online lagi. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, ajak ya teman-temannya yang belum tahu kebaktian online, diajak ya, kasih tahu mereka ada kebaktian online kita. Nah, kalaupun ada teman-temannya yang gak gereja GKPS juga boleh ya, diajak kebaktian online, kasih tahu sama mereka. Baik adik-adik, semangat ya, jangan malas mengikuti kebaktian online kita. Oke adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini kami boleh melakukan kebaktian online kami ya Bapak. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul melakukan kebaktian kami hari Minggu ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat adik-adik sekolah minggu. Kami boleh Tuhan sehat, jauh dari segala virus, sehingga Bapa yang kami rindukan, kami boleh berkebaktian kembali di rumah Tuhan ini penuh dengan sukacita. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami, menjaga kami, mendidik kami Bapa, agar kami boleh benar-benar mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiran, siapkan Alkitab-mu, duduk yang manis. Ya. Baiklah. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Nah, adik-adik, mari kita baca sama-sama ya. Judulnya Nasihat dan Peringatan. Ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau bertanya, siapa yang sayang kepada orang tuanya? Sayang papa,
sayang mamanya. Pasti semua kan? Iya. Di Amsal ini kita tahu adik-adik, Amsal ini kumpulan ajaran untuk mengajari kita berbuat baik. Amsal ini kumpulan nasihat buat kita semua, buat adik-adik sekolah. Nah, kenapa hanya satu ayat minggu ini? Hanya satu ayat. Sebelumnya minggu-minggu yang lalu ada 5 ayat, bahkan mau sampai 10 ayat. Kenapa hanya satu ayat? Di sini ditekankan, hari Minggu ini ditekankan untuk kita semua, buat adik-adik sekolah minggu semua, supaya kita patuh kepada orang tua kita. Jangan main-main dengan perintah orang tua kita. Seperti tema kita hari Minggu ini adalah hadiah buat ibu. Iya, sungguh luar biasa. Hadiah buat ibu. Nah, kakak punya cerita. Di sebuah desa tinggallah sekeluarga. Nah, anaknya namanya kita bikin si Tono. Nah, si Tono ini anak bungsu. Dia patuh mendengarkan semua nasihat orang tuanya. Di sekitar rumah mereka banyak tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, banyak pohon-pohonan. Nah, suatu ketika si Tono tadi main-main di belakang rumahnya. Nah, di belakang rumahnya ini ada pohon yang sangat besar, pohon mangga. Nah, saat dia main-main di bawah pohon mangga yang begitu rindang, dengan daun-daunannya yang banyak begitu, dengan buahnya yang banyak, dia main-main di bawah pohon mangga tadi. Kemudian ayahnya atau papanya melihat si Tono tadi main-main di bawah pohon tersebut. Kemudian ayahnya memanggil si Tono tadi. Tono, cepat kesini nak, cepat kesini, cepat nak, mari kesini nak, cepat. Datang si Tononya tanpa bertanya mengapa, apa, kenapa, tanpa bertanya dia mengikuti nasihat, dia mengikuti perintah ayahnya, dia lari mendekati ayahnya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Rupanya di atas kepala Tono tadi, di bawah pohon tadi, ada ular yang mau mematok kepala si Tono tadi. Karena dia patuh kepada ayahnya, karena dia mendengarkan perintah ayahnya, dipanggil ayahnya, dia langsung mendengarkan. Nah, dia lari mengikuti ayahnya, sehingga dia tidak dipatuk ular. Nah, begitulah dalam kehidupan kita adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kakak sering melihat adik-adik sekolah minggu sekarang banyak ya, disuruh orang tuanya, kenapa ma? Mengapa? Ngapain pun? Atau disuruh orang tuanya, dipanggil orang tuanya, pura-pura tidak didengar. Contohlah si Tono tadi, dipanggil dia langsung mendengar, sehingga dia tidak celaka, sehingga dia tidak merasa sakit. Nah, itulah tujuan orang tua kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil, kita diatur, kita diperintah, diajari. Untuk apa? Untuk adik-adik supaya tidak celaka, tidak kesakitan. Nah, seperti tema kita hari ini, hadiah buat ibu. Nah, khusus buat ibu hari ini ya. Nah, di rumah adik-adik mungkin jengkel melihat mamanya di rumah. Mungkin mamanya terlalu banyak memerintah, cerewet. Mama ini cerewet sekali. Bentar suruh ini, bentar suruh itu, bentar suruh ini. Ya, adik-adik, itu demi kebaikan adik-adik. Apalagi sekarang belajar daring ya. Mamanya membangunkan, aduh susahnya. Ayo bangun nak, daring, sudah jam 8, isi absen. Payah. Bahkan mau melawan mamanya. Tidak baik ya nak ya. Tidak baik ya adik-adik. Dengarkan.
Untuk apa dibanguni orang tuanya? Supaya adik-adik belajar, supaya tidak terlambat mengisi absennya. Supaya apa? Supaya adik-adik pintar, supaya menjadi anak yang berhasil nantinya tercapai cita-citanya. Hanya itu tujuan orang tuanya, tidak ada yang lain. Kalaupun mamanya agak cerewetan di rumah, itu demi kebaikan adik-adik. Nah, kakak punya cerita yang mamanya tidak cerewet di rumah. Ini cerita nyata. Namanya si Tony. Nah, si Tony ini tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah tidak ada lagi. Nah, setiap harinya mamanya tidak pernah menegur, tidak pernah memarahi si Tony tadi salah apa tidak. Sehingga si Tony tadi pergi main-main, didiamkan mamanya. Pulang jam berapa, dibiarin mamanya. Mau belajar, dibiarin mamanya. Suatu ketika si Tony tadi mencuri, kemudian dia pakai narkoba, terakhir dia membunuh orang, terakhir ditangkap polisi lagi. Tangkap polisi, dimasukkan ke sel penjara. Datanglah mamanya menjenguknya, melihatnya, dipeluknya lah mamanya. Dipeluk mamanya ini si Tony tadi. Sambil berpelukan, datang si Toninya, dikikitnya telinga mamanya. Terus apa kata mamanya? Kenapa kau gigit telingaku, nak? Apa salah mama? Katanya. Kemudian si anak tadi, si Tony tadi mengatakan kepada ibunya, Mama tidak pernah menegurku. Mama tidak pernah memarahiku. Apa yang kulakukan mama diam. Mau belajar aku, mau tidak belajar, mama diam. Mau keluar aku dari rumah, mama diam. Mau pulang jam berapa aku, mama diam. Ternyata semuanya salah, Ma. Jadinya aku seperti ini. Nah, adik-adik, kalau mamamu diam di rumah, tidak menasehatimu, tidak memarahimu kalau kamu malas, tidak menegurmu kalau kamu salah, itu tidak baik ya, nak ya. Jadi kalau mamanya agak marah di rumah, agak cerewetan di rumah, itu tandanya mamanya sayang kepadamu, supaya kamu tidak berbuat jahat, supaya jalanmu tidak salah. Itulah tujuan seorang ibu. Nah, hadiah buat ibu. Ibumu atau mamamu tidak meminta apa-apa. Tidak meminta emas darimu, tidak minta dibeliin baju yang cantik, sepatu yang cantik, tas yang cantik, tidak. Mamanya hanya meminta agar kamu menjadi anak yang patuh. Itulah hadiah yang paling berharga buat ibumu, buat orang tuamu. Ya adik-adik sekolah minggu, orang tua mau kamu menjadi anak yang patuh, mendengarkan semua nasihat orang tua. Ya adik-adik ingat titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Adik-adik jangan lupa ya. Jadi pesan hari ini buat kamu, berikanlah hadiah yang terbaik kepada ibumu, yaitu kamu harus menjadi anak yang patuh. Lakukanlah itu. Seperti apa? Bantulah orang tuamu di rumah. Apa yang bisa kamu kerjakan? Mencuci piring, menyapu, dan sebagainya ya adik-adik. Lakukanlah itu di rumah. Semoga pesan hari ini, firman Tuhan hari ini boleh kita ingat, boleh kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersukacita mendapatkan firman Tuhan hari ini, agar kami menjadi anak yang patuh kepada orang tua kami. Kami tidak menyia-nyiakan didikan ayah kami. Kami tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan itu. Kami patuh kepada orang tua kami. Terima kasih Yesus. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi, supaya kita dengan semangat memberikan kepada Tuhan sebagian dari rezeki orang tua kita, ya adik-adik ya. Ya kan Kak? Ya. Apa judul lagu kita? Judul lagu kita adik-adik adalah Waktu Tuhan. Semua bernyanyi ya nak. kebaktian kita hari ini. Kita telah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang Maha Kudus, kami berkumpul di sini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami boleh berkebaktian dengan baik. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan seberapa banyak pun itu Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Tuhan, ajari kami untuk selalu memanfaatkan hari yang indah ini, agar kami selalu mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya ke tangan pengasihan. Adik-adik, mari kita mengucapkan doa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada ulur nami, Ase torangganu, Sengboy dalanan nami, Salaka natarsa,
Dopham hasomanami torang age hujan. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik, patuh kepada orang tua adalah hadiah pada kita. Menuruti perintah orang tua, yakinlah akan mendapatkan umur yang panjang. Anak yang patuh kepada orang tua pasti mendapat mahkota di surga. Tuhan Yesus memberkati.